Bau yang pertama kali saya ingat bukanlah debu atau rumput kering di sekitarnya, melainkan bau kayu tua dan terpal lembab, bau khas dari sesuatu yang terlalu lama tertutup hingga seolah menyimpan udara dari saat pertama kali ditutup. Seakan waktu tidak pernah berjalan di dalamnya sementara dunia di luar terus berubah. Saat itu usia saya 22 tahun ketika pertama kali saya tiba di tepi gubuk kecil itu, dan selama bertahun-tahun saya mencoba menjelaskan kepada orang-orang apa yang saya rasakan saat itu karena semua orang selalu ingin tahu. Tetapi jawaban saya tidak pernah memuaskan siapapun, karena jawaban jujurnya adalah saya hampir tidak merasakan apa-apa. Saya terlalu lelah untuk merasakan. Saya sudah berjalan sejak siang dengan tas berat dan bungkusan kain di tangan. Kaki saya sudah meminta berhenti jauh sebelum gubuk itu terlihat di tepi sawah. Saya berhenti bukan karena tempat itu memanggil saya tetapi karena kaki saya tidak kuat lagi. Karena ada hal-hal yang kita pilih dan ada hal-hal yang justru memilih kita. Dan saya baru memahami setelah bertahun-tahun bahwa yang pertama terasa seperti keputusan saat itu juga. Sedangkan yang kedua baru terasa seperti keputusan setelah semuanya berlalu. Dan gubuk itu telah memilih saya jauh sebelum saya tahu keberadaannya. Biarkan saya bercerita dengan benar. Nama saya Larasati Widyaningrum. Saya lahir di sebuah kota kecil di pedalaman Jawa Tengah, anak dari seorang ayah yang hampir tidak saya kenal dan seorang ibu yang saya kenal terlalu dalam untuk waktu yang begitu singkat bersama. Ibu saya bernama Ibu Ratmini, seorang perempuan yang tidak banyak bicara tetapi penuh tekad, tipe orang yang tidak menjelaskan apa yang dia lakukan karena dia terlalu sibuk melakukannya. Beliau meninggal saat saya berusia 16 tahun karena penyakit yang awalnya ringan tetapi berkembang terlalu cepat dibandingkan kemampuan kami untuk mengobatinya. Setelah itu saya tinggal bersama paman saya, Pak Wiryanto. Saudara laki-laki ayah saya dan satu-satunya orang yang bersedia menampung saya saat itu. Beliau adalah orang dengan niat baik tetapi kebiasaan buruk, yang artinya banyak janji tetapi sedikit hasil. Dan rumah tempat saya tinggal selama 6 tahun berikutnya berjalan seadanya tergantung keadaan setiap bulan. Dan saya belajar bertahan dalam ketidakpastian itu karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Saya bekerja sejak muda, mencuci pakaian, membantu di dapur rumah tetangga, menjahit di malam hari dengan lampu minyak tanah sampai mata saya perih. Saya belajar menghitung di kepala sebelum belajar menulis angka di kertas karena angka di kertas bisa dihapus tetapi yang di kepala tetap tinggal. Saya belajar menyimpan sisa karena sisa itulah yang menjaga agar bulan berikutnya tidak lebih buruk dari bulan sebelumnya. Pak Wiryanto memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya yang tinggal bersamanya, yaitu Bagas Wiryanto dan Melati Wiryanto. Bagas Wiryanto lebih tua dari saya dan lebih mudah diajak hidup bersama karena jarang di rumah. Sedangkan Melati Wiryanto seusia saya dan hubungan kami adalah hubungan 2 orang yang tinggal bersama karena terpaksa, bukan karena memilih. Tidak ada pertengkaran besar tetapi ada gesekan kecil yang terus ada dalam hal-hal sepele. Tentang siapa menggunakan apa, siapa dipanggil sebagai keponakan dan siapa dipanggil sebagai anak, siapa yang punya tempat tetap dan siapa yang hanya menumpang. Dalam beberapa bulan sebelum saya berusia 22 tahun, Pak Wiryanto mulai sering sakit. Tidak parah tetapi cukup membuatnya lebih sering di rumah. Dan kehadirannya yang lebih sering mengubah keseimbangan yang sebelumnya terbentuk karena ketidakhadirannya. Ada percakapan yang terjadi di balik pintu tertutup. Ada tatapan yang berhenti ketika saya masuk ke ruangan. Dan pada minggu saya genap 22 tahun, Pak Wiryanto memanggil saya untuk berbicara. Saya duduk di kursi di depan meja Pak Wiryanto, kursi yang sudah berkali-kali saya duduki selama 6 tahun terakhir, untuk menjelaskan bagaimana saya menggunakan uang mingguan, untuk menerangkan kenapa pengeluaran bulan itu terasa sempit, dan untuk mendengarkan rencana-rencana yang jarang sekali benar-benar terjadi. Saya duduk dan menatap beliau dengan perhatian yang biasanya saya berikan pada percakapan yang belum saya pahami arahnya, lalu beliau berbicara lama, sangat lama, tentang bagaimana beliau merawat saya setelah Ibu Ratmini meninggal, tentang betapa sulitnya keadaan waktu itu, tentang bagaimana beliau telah melakukan yang terbaik dengan apa yang dimiliki. Beliau juga berbicara tentang anak-anaknya, tentang kebutuhan mereka, tentang rumah yang terasa semakin sempit. Beliau berbicara dengan cara khas seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat dan mengisi awal pembicaraan dengan banyak penjelasan agar bisa menunda inti sebenarnya. Dan inti itu akhirnya keluar bahwa saya harus pergi. Bukan sekarang, katanya. Beliau memberi saya waktu 1 bulan untuk bersiap. Ada sedikit uang untuk membantu saya memulai hidup di tempat lain. Ada peluang di kota yang lebih besar bagi seseorang yang punya kemampuan kerja seperti saya. Ada kemungkinan untuk memulai kembali. Saya mendengarkan semuanya lalu pergi ke kamar saya. Duduk di atas tempat tidur dan menatap jendela tanpa menghitung berapa lama waktu berlalu. Saya tidak pergi hari itu.
Saya pergi 3 minggu kemudian pada pagi hari ketika Pak Wirianto sudah keluar lebih awal dan rumah dalam keadaan sepi. Bukan karena percakapan itu mudah saya terima. Tetapi karena 3 minggu itu adalah waktu yang saya butuhkan untuk memahami bahwa ada perbedaan antara diusir dan memilih untuk pergi, dan perbedaan itu penting bagi saya. Jadi saya memilih untuk pergi. Saya mengambil tas kulit milik ayah saya yang tidak pernah saya kenal tetapi barang-barangnya disimpan dengan rapi oleh Ibu Ratmini. Saya memasukkan hanya hal-hal yang benar-benar milik saya. Bukan yang saya pakai atau terima selama tinggal di rumah Pak Wirianto karena itu bukan milik saya. Dan semua yang benar-benar milik saya muat di dalam tas tanpa harus dipaksakan. Beberapa pakaian, buku catatan tempat saya menghitung uang, surat-surat dari Ibu Ratmini yang saya simpan dengan kain selama bertahun-tahun, tasbih kayu miliknya, dan sebuah amplop yang ditinggalkan Pak Wirianto di meja dapur berisi uang yang telah dijanjikan. Saya mengambil amplop itu bukan karena saya butuh izin, tetapi karena saya membutuhkan isinya. Saya menutup pintu tanpa suara dan pergi. Saya berjalan melewati kota kecil itu dengan tas dan bungkusan kain tanpa tujuan pasti karena saat itu saya memang tidak punya tujuan yang jelas. Ada kota besar yang disebutkan Pak Wirianto sekitar 40 km dari sana. Ada niat samar untuk mencari pekerjaan di dapur atau menjahit. Ada uang dalam amplop yang saya hitung cukup untuk sekitar 3 bulan menyewa tempat sederhana jika saya berhati-hati. Itu saja yang saya miliki. Saya berjalan menyusuri jalan utama yang awalnya tanah padat lalu berubah menjadi jalan berbatu yang mengarah ke jalan besar menuju kota. Saya hafal jalan itu karena pernah melewatinya beberapa kali dengan gerobak saat ada pekerjaan di kota, tetapi belum pernah berjalan kaki. Dan berjalan kaki berbeda bukan hanya karena lebih lambat tetapi karena kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Saya berjalan berjam-jam, matahari bergerak perlahan di langit dengan cara yang hampir tidak terasa ketika kita memperhatikannya. Dari posisi tepat di atas kepala menuju ke arah sore. Dan bayangan saya di jalan semakin panjang di sisi kiri saya. Saat itulah saya keluar dari jalan utama, bukan karena tersesat, tetapi karena saya ingat ada jalan pintas yang memotong melewati sawah dan akan keluar lebih jauh di depan. Menghemat sekitar 2 km perjalanan, jalan pintas itu pernah saya lewati bertahun-tahun lalu bersama Bagas Wirianto dengan gerobak ketika kami pergi ke peternakan ayam milik seorang ibu yang menjual telur lebih murah dari pasar kota. Jalur itu memang lebih lama dari segi waktu karena tanahnya tidak rata, tetapi lebih pendek jaraknya dan dengan tas berat di tangan serta sore yang terus berjalan. 2 km terasa sangat berarti, jadi saya masuk ke jalur itu. Saat itu sawah dipenuhi padi yang sudah menguning tinggi, yang akan bergoyang jika ada angin dan diam tenang jika tidak ada. Hari itu tidak ada angin dan semuanya terasa begitu sunyi dan damai dengan keindahan yang tidak perlu dijelaskan. Saya berjalan sekitar 20 menit sebelum akhirnya melihat gubuk itu. Letaknya di bagian yang lebih rendah dari sawah di sekitarnya, menempel pada sekelompok pohon besar yang menciptakan bayangan gelap bahkan di sore hari. Bangunannya jelas dibuat dari apa saja yang tersedia, tiang kayu sederhana yang ditancapkan ke tanah dan terpal tua yang diikat di antaranya. Menutupi ruang sekitar 3 kali 4 meter, terpal itu sudah tua, robek di beberapa bagian, menguning karena matahari dan menghitam karena hujan, dan di bagian yang longgar terlihat bergerak pelan mengikuti udara, seperti kain yang terikat tetapi tetap disentuh angin. Saya berhenti tanpa alasan khusus, hanya karena lelah dan karena ada batu besar di dekat pohon yang tampak seperti sengaja diletakkan di sana dengan ukuran dan tinggi yang pas untuk duduk. Saya duduk, meletakkan tas di tanah dan bungkusan di sampingnya. Lalu menengadahkan kepala dan menatap daun-daun lebar di atas saya yang membentuk bayangan berpola indah khas cahaya sore yang menembus celah daun. Bergerak pelan saat ada angin dan diam saat tidak ada. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di sana. Yang saya tahu ketika saya berdiri matahari sudah lebih rendah dan langit berubah dari biru terang menjadi jingga kemerahan. Dan saat saya mengangkat tas dan melihat ke arah gubuk itu, saya baru menyadari ada cahaya kuning redup dari dalamnya. Cahaya yang sebelumnya tidak saya sadari karena saya tidak cukup memikirkan gubuk itu untuk mempertanyakan asalnya. Ada cahaya di dalam. Cahaya lemah seperti lampu minyak tanah tua yang hampir habis, berwarna kuning gelap yang bergetar pelan, tetapi tetap cahaya, dan cahaya berarti ada seseorang. Saya berdiri diam sejenak tanpa tahu harus berbuat apa karena situasinya tidak jelas. Sebuah bangunan yang tampak kosong tetapi ada cahaya di dalamnya. Dan saya sendirian di tengah sawah dengan tas berat menjelang malam. Mungkin hanya lampu yang terlupa. Mungkin ada orang yang tinggal di sana. Mungkin apa saja, tetapi saya tetap mendekat, bukan karena berani melainkan karena rasa ingin tahu yang kadang lebih kuat daripada keberanian karena tidak melalui perhitungan risiko. Saya mendekat perlahan dari samping seperti mendekati sesuatu yang tidak dikenal. Terpal diikat dengan akar tanaman di beberapa bagian dan kawat di bagian lain.
Dan ada pintu masuk tanpa pintu, hanya selembar terpal yang dilipat ke samping dan diikat agar tetap terbuka. Saya berhenti di depan pintu itu dan melihat ke dalam. Di sana hanya ada sebuah dipan kayu tanpa kasur, hanya beberapa karung goni dilipat sebagai alas. Di dalam gubuk itu saya melihat sebuah peti kayu besar seperti yang biasa digunakan untuk menyimpan alat-alat, terkunci dengan gembok, lalu sebuah lampu minyak tanah dari logam tergantung pada paku yang tertancap di salah satu tiang penyangga yang menghasilkan cahaya redup bergetar itu. Di lantai dekat dipan ada kaleng minyak tanah setengah penuh. Dan di dinding terpal bagian belakang ada selembar kertas terlipat yang dipaku, tidak ada siapapun di dalam. Saya melihat ke sekeliling seperti memastikan sebelum benar-benar masuk, tetapi memang tidak ada orang. Sawah di sekitar kosong sejauh mata memandang, pepohonan di belakang gubuk diam, tidak ada suara langkah atau suara manusia. Lalu saya masuk, dan bau yang saya sebutkan di awal itu benar-benar terasa kuat di dalam, campuran kayu tua, terpal lembab, minyak tanah, dan tanah kering. Bau dari tempat yang baru saja ditinggalkan, berbeda dengan tempat yang sudah lama kosong yang biasanya lebih pekat dan berat. Ini terasa seperti seseorang baru pergi beberapa hari lalu. Saya mendekati kertas yang dipaku di dinding, membukanya perlahan. Itu adalah surat yang ditulis dengan tulisan tangan seseorang yang tidak terbiasa menulis. Hurufnya tidak teratur, ukuran dan jaraknya berbeda-beda. Ada yang miring ke satu sisi dan ada yang ke sisi lain. Sulit dibaca bukan karena jelek tetapi karena penulisnya lebih fokus pada isi daripada bentuk. Saya membaca perlahan seperti biasanya ketika menghadapi tulisan seperti itu. Isi surat itu mengatakan bahwa siapapun yang menemukan tempat itu, jika ia orang baik, maka Allah telah menempatkannya di sana dengan alasan. Penulisnya memperkenalkan diri sebagai Pak Darmawan Santoso, seorang pedagang keliling yang telah menggunakan gubuk itu selama bertahun-tahun sebagai tempat singgah. Gubuk itu miliknya selama 23 tahun. Dibangun dengan tangannya sendiri saat masih muda dan menjadi satu-satunya tempat tetap yang ia miliki. Selama hidupnya, kini ia sudah tua dan sakit dan pergi ke kota untuk tinggal bersama anak-anaknya dan tidak berniat kembali. Di dalam peti di bawah dipan terdapat seluruh harta yang ia miliki. Tidak banyak tetapi hasil dari kerja jujurnya seumur hidup. Kunci peti itu dikubur di luar, 3 langkah ke kanan dari pintu masuk, di bawah batu yang datar. Ia meninggalkannya karena tidak sanggup membawa dan lebih memilih menyerahkannya kepada siapapun yang Allah kirim daripada kehilangannya di jalan. Jika yang menemukan adalah orang tidak jujur maka tidak ada gunanya mengambil karena tangan yang tidak jujur tidak akan mampu menyimpan hal baik lama-lama. Tetapi jika orang baik maka semuanya diberikan, ditandatangani oleh Pak Darmawan Santoso. Saya membaca surat itu 3 kali. Pertama untuk memahami kata-katanya, kedua untuk memahami maknanya, dan ketiga untuk memastikan saya tidak salah mengerti. Saya berdiri lama di tengah gubuk dengan kertas di tangan. Lampu minyak bergetar di samping saya. Dan sore yang semakin gelap di luar dengan cara khas pedesaan yang lebih cepat tanpa cahaya kota. Ada peti terkunci di bawah dipan. Ada kunci yang dikubur di luar. Ada surat dari seorang pria yang telah pergi meninggalkan semuanya untuk siapapun yang datang. Dan saya adalah orang yang datang itu. Saya keluar dari gubuk. Menghitung 3 langkah ke kanan dari pintu. Ada beberapa batu di tanah tetapi satu terlihat lebih datar dari yang lain. Seperti sengaja dipilih, saya berlutut. Mengangkat batu itu dengan kedua tangan. Di bawahnya tanah terasa lebih gembur daripada sekitarnya. Tanda bahwa pernah digali. Saya memasukkan jari ke dalam tanah dan menemukan sesuatu sekitar 15 cm di bawah permukaan. Benda yang saya temukan itu adalah sebuah kunci kecil dari besi yang diikat dengan tali serat yang sudah menghitam karena lembabnya tanah. Saya membersihkannya pada pakaian saya lalu kembali ke gubuk. Peti itu masih berada di tempatnya. Peti kayu gelap yang berat seperti yang biasa digunakan oleh pedagang keliling untuk menyimpan alat dan barang berharga saat perjalanan jauh. Dengan lubang kunci besi di tengah tutupnya, saya memasukkan kunci itu ke dalamnya dan memutarnya hingga gembok terbuka. Saya berhenti sejenak sebelum membuka tutupnya, seperti orang yang tahu bahwa apapun bisa ada di dalamnya. Ada momen singkat yang aneh antara sebelum mengetahui dan sesudah mengetahui. Momen yang jarang terjadi karena biasanya kita sudah tahu sebelum benar-benar melihat. Lalu saya membukanya dan di dalamnya ada 3 kantong kain dengan ukuran berbeda yang diikat dengan tali. Sebuah kaleng logam tertutup, sebuah amplop coklat yang tertutup rapat, 2 dokumen terlipat yang jelas terlihat. Sebagai dokumen resmi dari bentuk dan jenis kertasnya, sebuah tasbih kayu hitam, dan sebuah buku kecil berlapis kulit yang tampak lebih kuat dari buku biasa. Saya mengambil kantong kain terbesar dan membuka talinya. Di dalamnya ada uang, bukan jumlah yang sangat besar tetapi jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Lebih dari yang saya kira dari kata-kata, tidak banyak. Dalam surat itu, uang kertas yang dilipat rapi dan disusun berdasarkan nilai.
beberapa lembar terlihat lebih lama dan beberapa lebih baru. Saya menghitungnya dengan perhatian penuh seperti biasa karena kesalahan dalam menghitung uang akan menjadi masalah di waktu yang salah. Jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar selama lebih dari 1 tahun jika digunakan dengan hati-hati. Saya menatapnya sejenak lalu membuka kantong kedua yang berisi koin, beberapa di antaranya dari perak dan tampak kuno, bukan lagi untuk digunakan sebagai alat tukar tetapi lebih sebagai benda berharga karena logamnya. Kantong ketiga lebih kecil tetapi terasa lebih berat. Saya membukanya dan hampir menjatuhkan isinya karena tidak saya duga dari berat dan teksturnya. Di dalamnya ada potongan-potongan kecil logam kuning. Tidak banyak tetapi cukup untuk membuat saya yang belum pernah memegang emas sebelumnya langsung mengerti apa yang saya pegang. Saya berdiri diam di dalam gubuk dengan potongan logam itu di telapak tangan saya. Lampu minyak bergetar di samping saya. Bau terpal tua di udara. Surat dari Pak Darmawan Santoso. Di dalam saku pakaian saya, dan tanah gelap masih menempel di bawah kuku dari saat saya menggali kunci. Ada getaran yang muncul dari tangan saya lalu naik ke lengan, bukan rasa takut dan belum juga rasa bahagia, hanya reaksi tubuh terhadap sesuatu yang berubah sebelum pikiran sempat memahami sepenuhnya. Saya duduk di lantai tanah gubuk itu dan tetap di sana cukup lama hingga lampu minyak perlahan menghabiskan sisa minyaknya. Peti terbuka di samping saya. Benda-benda tersebar di sekitarnya, dan sawah di luar semakin gelap. Setelah itu saya mengambil dokumen yang terlipat. Yang pertama adalah surat kepemilikan gubuk dan tanah di sekitarnya dengan ukuran yang saya belum bisa hitung sendiri tetapi tampak cukup luas dari penjelasannya. Nama yang tertulis di dokumen itu adalah Pak Darmawan Santoso. Dengan tahun 1901 dan wilayah tempat saya berada, dokumen kedua adalah surat tulisan tangan dari orang yang sama. Berbeda dari surat yang dipaku di dinding, surat ini lebih panjang, ditulis dengan lebih hati-hati, hurufnya lebih rapi seolah telah dipersiapkan sebelumnya. Ditujukan kepada siapapun yang menemukannya dengan penjelasan lebih lengkap tentang hidupnya, bahwa Pak Darmawan Santoso telah bekerja sebagai pedagang keliling sejak usia 16 tahun. Dalam surat itu diceritakan bahwa Pak Darmawan Santoso telah berkeliling pedesaan selama puluhan tahun, membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, lebih sering tidur di bawah langit terbuka daripada di dalam rumah, lebih sering makan kacang rebus dari api sederhana daripada makanan di meja. Ia membangun gubuk itu saat berusia 39 tahun dengan kayu yang ia tebang sendiri dan terpal yang ia beli dari hasil kerja satu musim penuh, menjadikannya tempat singgah di jalur yang paling sering ia lalui. Selama 23 tahun ia menyimpan sedikit demi sedikit di dalam peti itu setiap kali perjalanan berjalan baik, tidak pernah mengambil kembali apa yang sudah ia simpan karena sejak muda ia belajar bahwa uang yang sering disentuh tidak akan pernah bertambah. Ia menikah terlambat pada usia 52 tahun dengan seorang janda dari kota tetangga dan memiliki 2 anak yang sudah dewasa. Istrinya meninggal lebih dulu. Anak-anaknya sudah lama pindah ke Jakarta. Dan jarang sekali menulis serta tidak pernah kembali. Dan ketika tubuhnya mulai melemah dan ia harus pindah ke kota kecil tempat anak sulungnya tinggal, ia mencoba menjelaskan tentang gubuk dan peti itu tetapi anak-anaknya mendengarkan dengan jarak. Seperti orang yang mendengar cerita orang tua tanpa benar-benar memperhatikan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya seperti yang tertulis di surat di dinding. Untuk siapapun yang Allah kirimkan. Karena sepanjang hidupnya ia percaya bahwa apa yang dikumpulkan dengan kerja jujur akan sampai kepada orang yang membutuhkan pada waktunya. Dan bahwa mencoba mengendalikan kemana sesuatu pergi setelah kita tidak mampu lagi menjaganya hanyalah usaha yang sia-sia. Saya membaca surat itu sampai akhir lalu tetap duduk dalam gelap karena lampu minyak sudah padam tanpa saya sadari. Dengan surat di tangan, sawah sunyi di luar, dan langit malam mulai dipenuhi bintang melalui celah pintu, ada satu hal yang harus saya putuskan. Bukan tentang apa yang ada di dalam peti, tetapi tentang apa yang harus saya lakukan dengan semua itu. Perbedaan yang tampak kecil tetapi sebenarnya tidak. Ada banyak kemungkinan. Saya bisa mengambil uang dan emas lalu meninggalkan sisanya. Saya bisa mengambil semuanya dan pergi tanpa memikirkan apapun. Atau saya bisa mencoba mencari Pak Darmawan Santoso atau anak-anaknya. Saya memikirkan pilihan ketiga itu cukup lama. Ada namanya, ada wilayah di dokumen, ada keterangan tentang anak sulung. Di kota, cukup untuk mencoba mencarinya, dan ada satu kalimat dari surat itu yang terus terngiang di kepala saya. Lebih baik saya serahkan kepada siapa yang Allah kirimkan daripada membawanya dan kehilangannya di tengah jalan. Ada seorang pria yang bekerja seumur hidupnya, menyimpan dengan hati-hati, dan di akhir hidupnya hanya memiliki cukup kekuatan untuk pergi ke tempat anak-anaknya dan memilih meninggalkan semua yang ia bangun untuk orang yang datang setelahnya. Ada kemurahan hati dalam keputusan itu yang bukan naif tetapi sebuah prinsip. Prinsip bahwa apa yang kita simpan memiliki nilai tertinggi ketika digunakan oleh orang yang membutuhkan.
Dan menyimpan tanpa tujuan hanya berarti melupakan dengan cara yang lebih terhormat, dan ada saya yang pagi itu pergi dengan tas berat, membawa uang dari amplop Pak Wirianto, tanpa tujuan, berhenti di Batu karena lelah, masuk ke gubuk karena rasa ingin tahu, dan sekarang duduk dalam gelap dikelilingi isi peti dengan sebuah keputusan. Di tangan, akhirnya saya memutuskan bahwa saya akan mencoba mencari Pak Darmawan Santoso. Bukan untuk mengembalikan semuanya karena ia telah mengatakan bahwa itu sudah diberikan dan saya percaya pada kesungguhan seseorang yang menulis surat seperti itu. Tetapi agar ia tahu kepada siapa semua itu sampai, agar cerita ini memiliki penutup yang layak. Dan malam itu saya tidur di gubuk tersebut. Saya tidak pernah merencanakan untuk tidur di sana. Tetapi ada dipan dengan karung sebagai alas, ada dingin udara subuh di sawah yang tidak saya perkirakan, dan ada kelelahan dari hari yang panjang yang tidak hanya terasa di tubuh. Saya berbaring dengan jaket menutupi tubuh dan tertidur dengan lelap karena kelelahan yang tidak memilih tempat. Saya terbangun saat matahari pagi masuk melalui celah pintu dengan sudut rendah, cahaya pagi yang berbeda dari cahaya siang, lebih pucat dan dingin. Saya tetap berbaring sejenak memandang struktur gubuk dalam cahaya pagi yang memperlihatkan hal-hal yang tidak terlihat oleh lampu minyak semalam. Seperti bagaimana tiang-tiang kayu disusun dengan rapi dan saling mengunci, bukan dipasang sembarangan, dan bagaimana terpal diikat dengan simpul kuat khas pekerja jalanan. Simpul yang kokoh tetapi mudah dibuka saat diperlukan. Ada jejak tangan seseorang yang benar-benar mengerti kerja fisik dalam setiap bagian bangunan itu, sesuatu yang tetap terlihat bahkan setelah orang yang membangunnya pergi. Saya bangun lalu merapikan kembali semua isi peti dengan hati-hati seperti saat saya menemukannya. Mengunci kembali peti itu dan menyimpan kuncinya di saku terdalam pakaian saya. Tempat saya menyimpan hal-hal penting. Saya keluar dari gubuk dan berjalan menuju sawah untuk mencari air di sungai kecil yang saya lihat sehari. Sebelumnya di jalur pintas, saya mencuci wajah, minum, dan memandang hamparan sawah dalam cahaya pagi yang membuat segalanya tampak lebih sederhana dari kenyataannya. Lalu saya kembali ke gubuk dan tinggal di sana selama 2 hari sebelum berangkat ke kota. 2 hari yang saya gunakan untuk berpikir, menghitung, membaca kembali surat-surat dengan lebih tenang, dan memahami apa yang saya temukan serta apa yang ingin saya lakukan dengannya. Saya memiliki cukup makanan dalam bungkusan untuk 2 hari. Itu, ada air dari sungai, dan ada ketenangan khas pedesaan terbuka yang memungkinkan seseorang berpikir dengan cara yang tidak bisa dilakukan di kota. Dalam 2 hari itu saya memutuskan beberapa hal. Pertama, saya akan mencari Pak Darmawan Santoso seperti yang sudah saya putuskan pada malam pertama. Kedua, saya akan menggunakan gubuk itu sebagai titik awal bukan tujuan akhir. Karena itu berbeda, tanah di sekitarnya memiliki nilai dan saya telah belajar selama bertahun-tahun di rumah Pak Wirianto bahwa tanah dengan dokumen adalah salah satu hal yang tidak hilang ketika keadaan sulit. Ketiga, saya akan jujur tentang apa yang saya temukan kepada siapapun yang perlu tahu. Karena dalam surat Pak Darmawan Santoso ada kalimat bahwa tangan yang tidak jujur tidak akan menyimpan hal baik lama-lama. Dan saya telah belajar sepanjang hidup bahwa kejujuran bukan sekadar nilai abstrak tetapi strategi nyata bagi seseorang yang ingin membangun sesuatu yang bertahan. Pada pagi hari ketiga, saya mengemasi tas dan bungkusan, mengangkat peti yang berat dengan susah payah, mengikat gubuk sebaik mungkin dengan mengikat terpal pintu menggunakan akar tanaman yang ada. Lalu saya berangkat menuju kota yang berjarak sekitar 4 km melalui jalan pintas dan 3 km lagi melalui jalan utama. Saya tiba pada awal sore dengan tangan pegal karena membawa peti dan pakaian penuh debu. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari kantor notaris. Saya tahu di mana mencarinya di kota manapun karena Pak Wirianto sering menyuruh saya ke tempat itu selama bertahun-tahun untuk mengurus berbagai hal sehingga saya tahu bahwa tempat itu adalah tempat di mana sesuatu menjadi sah secara hukum dan keabsahan adalah perlindungan. Petugas di kantor itu adalah seorang pria tua dengan kacamata yang sering turun di hidungnya dan wajah seseorang yang telah mencatat begitu banyak hal dalam hidupnya hingga tidak lagi mudah terkejut oleh apa yang orang bawa kepadanya. Saya meletakkan dokumen dari peti itu di atas meja dan menjelaskan apa yang saya temukan serta di mana saya menemukannya. Pak Sugeng mendengarkan dengan perhatian khas seorang petugas yang lebih memproses dokumen daripada cerita. Lalu beliau mengambil dokumen itu dan membacanya. Beliau mengatakan bahwa surat kepemilikan tanah tersebut sah dan nama pemiliknya terdaftar secara resmi. Ada proses pemindahan hak jika pemilik telah meninggal dan ada proses penyerahan jika ada pernyataan niat yang jelas. Saya mengatakan bahwa surat yang saya temukan adalah bentuk pernyataan niat. Beliau melihat surat itu lalu berkata bahwa meskipun bukan dokumen hukum resmi, tetapi dapat dijadikan dasar untuk membuka proses karena menunjukkan maksud pemilik. Saya mengatakan bahwa saya perlu menemukan Pak Darmawan Santoso atau setidaknya mengetahui apakah beliau masih hidup. Pak Sugeng terdiam sejenak lalu berjalan kerak berisi banyak berkas di belakangnya dan mulai mencari dengan cara yang
Teratur tetapi memakan waktu karena banyaknya dokumen, akhirnya beliau menemukan catatan yang dicari. Nama Pak Darmawan Santoso memang tercatat, ada alamat dari 2 tahun sebelumnya di sebuah kota sekitar 25 kilometer. Ada catatan bahwa sebagian harta telah diberikan kepada salah satu anaknya. Dan tidak ada catatan kematian sehingga kemungkinan besar beliau masih hidup menurut data yang ada. Saya pergi dengan membawa alamat itu, tetapi menemukan Pak Darmawan Santoso. Membutuhkan waktu 2 minggu lebih lama dari yang saya perkirakan. Bukan karena jalannya sulit tetapi karena kehidupan orang tua yang sering berpindah memiliki kerumitan tersendiri. Alamat yang saya dapat sudah tidak berlaku, anak yang disebutkan sudah pindah ke tempat lain. Saya harus melalui beberapa orang perantara, berbicara dengan tetangga, bahkan mengirim surat ke alamat yang tidak pasti yang baru dibalas beberapa hari kemudian. Tetapi pada akhirnya saya berhasil menemukannya, beliau. Tinggal di sebuah kamar kecil di rumah anak sulungnya di kota menengah yang terasa seperti kota yang tumbuh terlalu cepat dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ukuran barunya. Kamar itu sederhana dengan jendela menghadap ke halaman kecil. Dan beliau duduk di kursi di samping jendela ketika saya masuk. Seorang pria berusia lebih dari 70 tahun dengan tubuh lebih kecil dari yang saya bayangkan dari cerita dalam surat, tetapi dengan mata yang masih memiliki kedalaman seseorang yang telah lama memandang jauh ke horizon. Saya duduk di hadapannya dan meletakkan surat-surat miliknya di atas meja di antara kami. Beliau menatap surat-surat itu sejenak tanpa menyentuhnya lalu berkata bahwa saya telah menemukan gubuk itu. Bukan bertanya tetapi memastikan. Saya mengangguk lalu mulai menceritakan semuanya. Dari rumah Pak Wirianto, percakapan kami, keberangkatan saya di pagi hari, jalan pintas melalui sawah. Batu tempat saya duduk karena lelah, lampu minyak yang menyala, surat di dinding, batu datar, kunci yang saya gali, peti yang saya buka, 2 hari yang saya habiskan di sana, hingga keputusan saya untuk mencarinya sebelum melakukan hal lain. Beliau mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Ketika saya selesai beliau terdiam lama sambil menatap ke arah jendela. Lalu berkata bahwa saya sebenarnya bisa saja tidak datang. Saya menjawab bahwa saya tahu. Beliau berkata bahwa saya bisa mengambil semuanya. Dan menghilang karena itu lebih mudah. Saya mengiyakan. Tetapi saya mengatakan bahwa beliau sendiri telah menulis bahwa ia ingin semuanya jatuh ke tangan orang baik dan saya ingin beliau tahu bahwa itu memang sampai kepada orang yang tepat. Beliau kembali diam sejenak lalu mengatakan sesuatu yang sejak itu saya simpan dengan hati-hati. Bahwa ketika beliau menulis surat-surat itu, beliau melakukannya dengan ketidakpastian seperti semua orang yang menyerahkan sesuatu yang penting kepada takdir. Bahwa beliau tidak pernah tahu apakah akan ada seseorang yang menemukan tempat itu dan apakah orang itu benar-benar orang yang tepat. Bahwa beliau telah berdoa agar yang datang adalah orang yang benar. Dan ketika seseorang berdoa dengan kesungguhan seperti itu, ia bukan meminta keajaiban melainkan berharap agar keadilan yang ada di dunia tersusun dengan cara yang masuk akal. Dan bahwa saya telah datang ke kamar kecil itu dengan jendela menghadap halaman untuk mengatakan bahwa semuanya sampai kepada orang yang tepat dan dengan begitu menutup lingkaran yang telah beliau buka melalui surat-surat itu dan yang selama ini tetap terbuka tanpa jawaban. Saya berbincang dengan Pak Darmawan Santoso lebih dari 2 jam hari itu. Beliau menceritakan tentang kehidupan sebagai pedagang keliling, tentang jalan-jalan panjang yang telah ia tempuh, tentang gubuk yang ia bangun yang menjadi tempat paling sederhana sekaligus paling berarti dalam hidupnya. Beliau juga bercerita tentang perempuan yang ia cintai di usia senja dan kehilangan lebih cepat dari yang ia harapkan, serta tentang anak-anaknya yang pergi dan pelajaran pahit bahwa mencintai seseorang dan menjadi dibutuhkan oleh seseorang adalah 2 hal yang berbeda. Dan yang kedua bisa hilang sementara yang pertama tetap ada. Dan itu meninggalkan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Di akhir percakapan beliau membuka laci kecil di samping kursinya dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi. Itu adalah pernyataan resmi yang ditulis dan ditandatangani olehnya serta dilegalisasi, yang menyatakan bahwa kepemilikan gubuk dan tanah di sekitarnya diserahkan atas kehendaknya kepada orang yang menemukan harta tersebut sebagai bentuk penghargaan atas kejujuran yang layak dihormati. Beliau telah menyiapkan dokumen itu sebelum saya datang dan saya menyadarinya. Seolah beliau memang sudah menunggu seseorang. Ketika saya mengatakan hal itu beliau tersenyum dengan senyum khas orang tua yang telah berdamai dengan hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Beliau berkata bahwa ia tidak tahu siapa yang akan datang tetapi ia tahu pasti bahwa seseorang akan datang dan ia menyiapkannya untuk siapapun orang itu. Saya meninggalkan rumah Pak Darmawan Santoso dengan dokumen-dokumen itu dan perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan yang muncul ketika seseorang melakukan hal yang benar dan mendapatkan balasan yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa bulan kemudian gubuk dan tanah itu secara resmi menjadi milik saya melalui proses yang cukup panjang karena birokrasi tetapi berjalan lancar karena dokumen yang kuat dan pernyataan kehendak yang jelas.
Anak Pak Darmawan Santoso sempat mencoba menggugat dalam waktu singkat tetapi akhirnya menyerah ketika Pak Hendra Pratama sebagai pengacara yang saya bayar dengan sebagian uang dari peti menunjukkan dokumen yang telah dilegalisasi. Bahwa tanah dengan dokumen adalah perlindungan, pelajaran yang saya dapat dari Pak Wirianto meskipun beliau sendiri mungkin tidak pernah sadar telah mengajarkannya. Saya menghabiskan tahun pertama memperbaiki gubuk itu perlahan dengan hati-hati menggunakan uang dari peti dengan perhitungan yang cermat karena sumber daya yang terbatas harus bertahan lama. Saya mengganti terpal lama dan membangun dinding dari anyaman bambu dan tanah dengan bantuan Pak Marjuki yang bekerja dengan jujur. Saya menutup atap dengan genteng tanah liat yang saya beli dari pembuat lokal. Saya mulai membuat kebun menggunakan teknik yang saya pelajari dari Ibu Sumiati yang memiliki kebun terbaik di lingkungannya dan selalu bersedia berbagi pengetahuan kepada siapapun yang benar-benar ingin belajar. Tanah di sekitar gubuk itu sangat subur. Tanah hitam yang lembab karena dekat dengan pepohonan dan aliran air kecil yang menjaganya tetap hidup bahkan di musim kering. Saya mulai menanam apa yang saya kenal seperti kacang, jagung, dan singkong, dan perlahan saya belajar dari tanah itu sendiri seiring waktu berlalu. Pada tahun kedua saya mulai menjual hasil kebun yang berlebih di pasar kota terdekat dengan menggunakan gerobak tua yang saya beli bekas dari seseorang yang sudah membeli yang baru dan ingin mengosongkan tempat di rumahnya. Gerobak itu begitu tua hingga Pak Joko sebagai pandai besi di kota sempat tertawa ketika diminta memeriksanya tetapi kemudian mengatakan bahwa bagian dalamnya masih kuat di balik karat dan itu yang paling penting. Pak Darmawan Santoso meninggal pada tahun ketiga. Setelah pertemuan kami, saya datang ke pemakamannya, hanya sedikit orang yang hadir. Anak-anaknya dan beberapa orang yang mengenalnya. Anak sulungnya yaitu Aris Santoso memandang saya dengan ekspresi seseorang yang ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih diam. Ekspresi paling jujur yang pernah ia tunjukkan kepada saya. Saya berdiri di samping peti jenazah sejenak sebelum pergi dan saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang saya rasakan. Itu adalah rasa syukur tetapi bukan hanya itu. Juga ada kesadaran bahwa antara saya dan pria yang saya kenal hanya dalam satu sore dengan kurang dari 100 kata yang kami tukarkan. Ada sebuah ikatan yang tidak memiliki nama seperti kebanyakan ikatan lain. Bukan keluarga dan bukan persahabatan tetapi tetap nyata. Sebuah ikatan antara seseorang yang memberi dan seseorang yang menerima, dan yang menerima datang kembali kepada yang memberi untuk memastikan bahwa semuanya telah sampai ke tempat yang tepat. Saya kembali ke gubuk yang kini bukan lagi gubuk tetapi rumah kecil dengan dinding yang kokoh dan atap yang layak, dengan kebun yang telah berkembang jauh melampaui rencana. Awal saya dan kini menghasilkan lebih dari yang saya butuhkan sendiri. Ada pohon mangga yang saya tanam pada tahun pertama dan berbuah pada tahun ketiga dengan buah hijau yang perlahan menjadi kuning di bawah sinar matahari dan bagian dalamnya lebih kuning lagi. Di atas pintu rumah yang saya bangun dari kayu pilihan yang saya pelajari dari Pak Joko, ada sebuah paku tempat saya menggantung lampu minyak tua yang saya temukan di gubuk itu. Sudah saya bersihkan dan isi dengan minyak baru yang saya nyalakan setiap malam ketika membutuhkan cahaya di luar. Itu adalah lampu yang sama yang menyala saat saya pertama kali tiba. Dan saya suka berpikir bahwa Pak Darmawan Santoso sengaja menyalakannya bukan karena lupa tetapi agar ada cahaya bagi siapapun yang datang. Saya tidak tahu apakah itu benar tetapi itulah cerita yang saya simpan. Sekarang ketika orang bertanya bagaimana saya memulai, saya selalu menceritakan tentang gubuk, surat, dan peti terkunci itu. Tetapi kebanyakan orang hanya tertarik pada isi peti karena uang dan emas tampak seperti titik perubahan. Padahal yang benar-benar mengubah hidup saya adalah surat yang dipaku di dinding itu. Seorang pria berusia lebih dari 70 tahun yang sepanjang hidupnya percaya bahwa apa yang disimpan dengan kerja jujur akan sampai kepada orang yang membutuhkan pada waktunya. Dan yang tetap setia pada keyakinannya bahkan ketika lebih mudah untuk tidak melakukannya. Bahkan ketika anak-anaknya tidak memperhatikan. Bahkan ketika tubuhnya melemah dan masa depan tidak pasti. Saya datang dan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya temukan adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang baik. Yaitu menghormati apa yang diberikan dengan menjadi orang seperti yang dipercayai oleh orang yang memberi. Ini bukan cerita tentang keberuntungan tetapi tentang seorang pria yang setia pada keyakinannya sampai akhir dan seorang perempuan yang membutuhkan alasan untuk kembali percaya setelah hari yang panjang. Dan tentang sebuah gubuk tua dengan lampu menyala di tepi sawah yang berada tepat di jalan seseorang yang berhenti karena lelah tanpa menyadari bahwa ia berhenti di tempat yang benar. Dan cahaya matahari yang sekarang masuk melalui jendela rumah saya adalah cahaya yang sama yang pernah masuk melalui celah gubuk itu pada pagi hari ketiga. Ketika saya terbangun di atas dipan beralas karung dengan lengan yang mati rasa dan bau terpal lembab di sekeliling saya menyadari bahwa sekarang jendela itu adalah milik saya sendiri dan cahaya matahari masuk karena saya yang memilih untuk tidak menutupnya. Dan itu terasa berbeda. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan. Bagian yang biasanya tidak ditanyakan orang tetapi justru paling penting bagi saya.
Pada tahun keempat ketika kebun saya sudah menghasilkan dengan baik, rumah sudah rapi, dan saya memiliki rutinitas yang berjalan dengan stabil, muncul sebuah kegelisahan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menyadari bahwa saya telah menerima sesuatu yang mengubah arah hidup saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana meneruskannya kepada orang lain, karena yang saya terima bukan hanya benda, melainkan cara memandang hidup seperti yang diyakini oleh Pak Darmawan Santoso, bahwa apa yang kita kumpulkan dengan kerja jujur harus sampai kepada orang yang membutuhkan, dan saya tidak ingin menjadi orang terakhir dalam rantai itu. Saya ingin rantai itu terus berlanjut. Keputusan itu tidak datang secara tiba-tiba, ia tumbuh perlahan seperti pohon mangga di halaman saya. Sampai suatu hari saya sadar bahwa ia sudah cukup besar untuk diikuti. Akhirnya saya melakukan sesuatu yang sederhana. Di kota terdekat ada sebuah sekolah negeri dengan sumber daya terbatas yang melayani anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Saya datang menemui kepala sekolah, yaitu Ibu Sri Handayani, seorang perempuan berambut putih dengan wajah lelah yang jujur. Saya bertanya apa yang mereka butuhkan. Beliau menyebutkan banyak hal, beberapa bisa saya bantu dan beberapa tidak. Saya mulai dari yang saya mampu. Setiap minggu saya membawa hasil kebun yang sebelumnya saya jual di pasar untuk dijadikan makanan tambahan bagi anak-anak di sekolah. Itu bukan sisa tetapi bagian dari hasil yang sudah saya hitung sebelumnya dan saya tahu cukup untuk dibagi. Dan jika perhitungan menunjukkan cukup maka saya melakukannya. Pada minggu pertama Ibu Sri Handayani berterima kasih dengan cara yang sangat formal. Tetapi perlahan sikap itu berubah, hingga pada minggu ke-10 beliau mulai memanggil saya dengan nama dan selalu menawarkan kopi setiap kali saya datang. Sebagai tanda bahwa saya bukan lagi sekadar pemasok tetapi sudah menjadi orang yang dipercaya. Dalam salah satu percakapan itu beliau bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Nadira yang baru masuk sekolah tahun itu. Berasal dari keluarga yang gagal panen dan sedang mengalami masa sulit. Usianya sekitar 12 tahun, cerdas dan pandai berhitung tetapi datang ke sekolah dengan wajah lelah yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Kelelahan yang berasal dari rumah yang tidak bisa ia selesaikan tetapi harus ia bawa ke dalam dirinya. Saya mendengarkan cerita itu dengan perasaan yang terasa akrab, lalu saya bertanya apa yang bisa saya lakukan. Ibu Sri Handayani mengatakan bahwa keluarga anak itu membutuhkan pekerjaan menjahit tetapi tidak ada cukup pesanan. Sementara saya sendiri memiliki pesanan menjahit dari sebuah toko di kota terdekat yang meminta saya membuat taplak bersulam setelah melihat hasil yang saya jual di pasar. Jumlahnya lebih banyak dari yang bisa saya kerjakan sendiri dalam waktu yang wajar, jadi saya meminta Ibu Sri Handayani menanyakan kepada ibu dari Nadira yaitu Ibu Rahayu apakah ia mau menerima pekerjaan itu, dan ia bersedia. Dari situlah semuanya dimulai tanpa rencana besar, tanpa niat menjadi sesuatu yang lebih. Sebuah jaringan kecil yang tumbuh perlahan selama bertahun-tahun dengan cara yang alami. Ada orang yang membutuhkan pekerjaan dan ada pekerjaan yang bisa dibagikan. Ada orang yang memiliki keterampilan dan ada yang ingin belajar. Ada tanah yang tidak bisa saya kelola sendiri dan ada orang yang mampu mengelolanya tetapi tidak memiliki lahan. Semua itu tidak saya atur secara sengaja. Saya hanya memperhatikan apa yang ada dan apa yang kurang, lalu menghubungkan keduanya ketika kesempatan itu terlihat. Pak Darmawan Santoso telah melakukan hal itu dengan semua yang ia kumpulkan. Ia meninggalkannya untuk siapapun yang membutuhkan karena itu adalah cara paling jujur agar apa yang ia kumpulkan tetap bermanfaat bahkan setelah ia tidak lagi mampu menjaganya. Saya belajar dari beliau tanpa pernah berniat untuk belajar. Gadis yang diceritakan oleh Ibu Sri Handayani yaitu Nadira tumbuh dewasa. Ia menyelesaikan sekolahnya, belajar menjahit dari ibunya yaitu Ibu Rahayu yang sebelumnya. Belajar dari pesanan yang saya berikan, sekarang ia memiliki bengkel kecil yang mengerjakan pesanan dari 3 toko di kota dan mempekerjakan 2 perempuan lainnya. Ia tidak mengenal Pak Darmawan Santoso dan memang tidak perlu mengetahuinya. Tetapi rantai itu telah sampai kepadanya dan suatu saat akan ia teruskan dengan caranya sendiri meskipun ia belum tahu bagaimana bentuknya. Karena memang begitulah yang terjadi ketika seseorang menerima sesuatu dengan jujur dan membuatnya tetap berjalan. Gubuk lama itu masih berdiri di samping rumah baru yang saya bangun beberapa meter darinya ketika rumah pertama sudah terasa sempit. Saya tidak merobohkannya. Saya membiarkannya tetap berdiri dengan tiang-tiang kayu yang dulu dipasang oleh Pak Darmawan Santoso dan menutupnya dengan terpal baru agar terlindung dari cuaca. Sesekali saya masuk ke dalamnya, tidak sering. Tetapi pada saat-saat saya perlu berpikir tentang sesuatu yang sulit atau ketika saya merasa kehilangan arah tentang apa yang benar-benar penting. Saya duduk di dalamnya dengan bau kayu tua dan kesunyian sawah di sekeliling.
Saya teringat lampu minyak yang pernah menyala dan teringat kata-kata Pak Darmawan Santoso tentang doanya agar orang yang datang adalah orang yang tepat. Dan saya memahami bahwa menjadi orang baik bukanlah gelar yang diberikan sekali untuk selamanya, tetapi sesuatu yang harus dilakukan setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil dalam hidup. Kapan harus diam dan kapan harus berbicara, kapan harus menyimpan dan kapan harus melepaskan, kapan harus menerima dan kapan harus memberi. Itu adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tetapi satu-satunya jenis pekerjaan yang ketika hari berakhir dan lampu padam akan meninggalkan jejak yang benar. Jejak dari sesuatu yang dilakukan dengan niat yang tulus dan yang akan bertahan lama.